di tahun 2022 ada kriteria-kriteria yang menjadi syarat seseorang itu masuk dalam penerimaan BLT. Nah, menentukan siapa ini yang cukup berat sebenarnya. Menentukan yang siapa-siapa ini yang cukup berat, karena yang pasti banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa. Sehingga alhamdulillah kami satu hari full mendampingi BPD dan pemerintah desa melaksanakan validasi. Ditemukanlah kurang lebih 101 KPM yang layak dan memenuhi syarat untuk masuk dalam BLT. Nah, tentu keputusan ini bukan keputusan atau keinginan pemerintah desa atau keputusan kepala desa, tetapi adalah keputusan bersama pemerintah dan BPD dalam mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan sosial di Desa Buti. Sehingga jangan ada kesan bahwa begitu amiati atau BLT milik ayah, begitu amiati atau BLT milik ketua BPD, dan ketua BPD milik pilih mau menggini. Padahal bukan seperti itu, Bapak Ibu. Tidak ada keinginan pemerintah atau BPD mengeluarkan Bapak dan Ibu dalam BLT atau dalam program, tetapi itu dibatasi oleh kriteria dan kemampuan anggaran. Tidak mungkin anggaran banyak kemudian dia cuma baca 10 orang, atau tidak mungkin anggaran cuma 10 juta mau baca orang sampai 200 orang. Sehingga antara kemampuan anggaran ini yang menjadi pertimbangan harus memang benar-benar memprioritaskan orang yang memang layak harus dimasukkan dalam program-program. Saya kira ini sekedar supaya kita tidak berprasangka buruk ya terhadap pemerintah desa, karena buat Orlando dari Rio kita selalu berpikir langsung memvonis buat mati atau selama dia buat itu BLT. Padahal sedikit pun kami yakin kami ini pendamping sangat meyakini bahwa tidak ada sedikit pun keinginan di Ayah Jody atau keinginan BPD untuk mengeluarkan Bapak dan Ibu, tetapi itu perlu pertimbangan kemampuan anggaran dan tentu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang masuk dalam kriteria KPM BLT. Saya kira ini yang menjadi pertimbangan kita bersama. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini dapat kita maklumi, dan tentu sebagaimana menjadi harapan dari pemerintah kecamatan Wan Bololuota di Polotapu atau di Hedoma Lotapu ya Polo Popalata mate tolo beito butingo mau Lotapu itu Lotapu itu sama poli ada bukan dia poli nama mate mau dibate ya. Sehingga kalau orang tidak dapat, mohon diberi pengertian, mohon diberi penjelasan sebaik mungkin agar bisa sama-sama saling memahami, jangan saling Popalata, karena mate itu awal mula dari kecurigaan kepada pemerintah desa. Sehingga diharapkan yang hadir ini dapat memberikan informasi sebaik mungkin kepada tetangga, keluarga, teman, sahabat yang tidak sempat diundang dan atau yang sempat tidak diberikan ini bantuan. Sehingga dengan penjelasan Bapak dan Ibu, insya Allah pemerintah desa akan terbantu, bukan menjadi sesuatu yang menjadi penyebab kita berdebat menentukan si A dan si B. Saya kira ini harapan kita semua. Tentu kami pendamping sangat bersyukur pemerintah Desa Buti telah menyelesaikan satu tahapan, yakni penentuan atau validasi program BLT. Insya Allah di minggu-minggu pertama atau kedua di bulan Maret ini kita akan sama-sama mendorong pemerintah Desa Buti menyelesaikan anggaran APBDes, sehingga mungkin BLT ini akan cepat direalisasikan oleh pemerintah Desa Buti di tahun anggaran 2022. Saya kira beberapa hal singkat ini yang perlu kami sampaikan. Insya Allah kita pada sore hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi amanah kita bersama untuk sama-sama kita jaga di Desa Buti ini. Demikian, Allah musta'an. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna BPD dalam rangka penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa BLT dana desa tahun anggaran
2022. Desa Buti, Kecamatan Managu, Kabupaten Bualemo, yang dipimpin langsung oleh yang terhormat Ketua BPD Desa Buti, Bapak Usman Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Sekjen Managu, yang kami hormati Bapak Ayah Desa Buti beserta seluruh perangkat desa yang sempat hadir, yang kami hormati Wakil Ketua BPD serta anggota yang sempat hadir, yang kami hormati pendamping desa yang sempat hadir, yang kami hormati Bapak Kaptipmas Desa Buti, dan seluruh hadirin yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Hadirin rapat paripurna BPD yang terhormat, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa ada di tempat ini dalam rangka mengikuti serta menghadiri rapat paripurna BPD hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah sampai kepada kita umatnya yang masih konsisten dalam ajaran. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan dan anggota BPD serta hadirin rapat yang terhormat, untuk itu sambil memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, seraya melepaskan bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna BPD dalam rangka penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2022 Desa Buti Kecamatan Managu Kabupaten Bualemo hari ini Rabu tanggal 23 bulan Februari tahun 2022 saya buka dengan resmi dan dinyatakan. Hadirin rapat paripurna BPD yang terhormat, sebelum kita masuk pada acara penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2022 Desa Buti Kecamatan Managu Kabupaten Bualemo, maka terlebih dahulu kita akan membahas tata tertib musyawarah. Olehnya saya bertanya kepada forum, apakah tata tertib ini kita bahas secara poin per poin kemudian kita sepakati, atau kita bahas secara keseluruhan kemudian kita sepakati? Sepakat? Hadirin rapat paripurna BPD yang terhormat, baik, saya akan membacakan tata tertib rapat paripurna Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka musyawarah penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2022 Desa Buti Kecamatan Managu Kabupaten Bualemo. Pertama, rapat paripurna BPD dipimpin oleh Ketua BPD dan dibantu Wakil Ketua BPD dan Sekretaris BPD serta unsur pimpinan BPD lainnya. Sepakat? Dua, pimpinan rapat dapat menentukan namanya peserta rapat berbicara. 3. Peserta rapat paripurna BPD memiliki hak suara dan hak bicara dalam rapat. 4. Peserta rapat atau pembicara wajib menaati ketentuan lamanya waktu bicara yang diberikan oleh pimpinan rapat. 5. Atas persetujuan pimpinan rapat peserta rapat menyampaikan saran, masukan dan instruksi disampaikan secara singkat, padat dan jelas serta berhubungan dengan materi rapat yang sedang dibahas. 6. Atas persetujuan pimpinan rapat undangan dalam rapat paripurna BPD dapat berbicara dalam rapat tetapi tidak mempunyai hak suara. 7.
Pimpinan rapat berhak memotong dan memberhentikan pembicara jika telah lewat waktu yang diberikan dan atau berbicara di luar konteks materi rapat yang sedang dibahas. 8. Meninjau dalam rapat paripurna BPD, tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain terkecuali dalam keadaan urgen. 9. Peserta rapat terdiri dari BPD, perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. 10. Jika pada poin 9 salah satu tokoh tidak hadir, maka diambil kesepakatan bersama untuk jalannya musyawarah sesuai dengan peserta yang hadir pada rapat tersebut. 11. Peserta rapat harus mematuhi protokol kesehatan. 12. Peserta rapat, undangan dan peninjau wajib mentaati ketentuan tata tertib rapat paripurna BPD hari ini. Sepakat? Dia itu ketua. Baik, kami akan lanjutkan.